Tes. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk saat ini jumlah peserta 26 dari 72 yang harusnya net. Mari kita mulai untuk pembelajaran PJJ kali ini dengan materi DHCP server. Untuk semuanya kita mulai aja materinya. Silakan perhatikan pemaparan berikut. Oke, administrasi server, administrasi sistem jaringan. Materi ini adalah DHCP server. Indikator menjelaskan konsep DHCP, menentukan cara kerja DHCP, menganalisis DHCP server, DHCP client, DHCP relay, dan membandingkan antara DHCP server, DHCP client, dan DHCP relay. Tujuan pembelajaran untuk kali ini, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep DHCP dengan cermat, menentukan cara kerja DHCP dengan cermat, menganalisis DHCP server, DHCP client, DHCP relay dengan tepat, membandingkan antara DHCP server, DHCP client, DHCP relay dengan tepat. Materi pembelajaran kita akan mulai dengan beberapa video. Yang pertama kita saksikan video tentang DHCP. Yang kemudian yang kan adalah IP address, code setiap tidak boleh memiliki IP address. Nah, misalnya adalah yang harus di ya yang diberikan oleh Dynamic DHCP server itu adalah konsepnya adalah yang seperti ini. Setelah saya melakukan
address ke IP address dia akan merefer ke web. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui itu per admin. Kalau yes, jaringan tersebut dapat di address info untuk scope sering sebuah address kan contohnya addressnya dari 10 ke 10 atau satunya di address yang bisa dipakai yang adalah dari IP address 10 dan adanya IP address itu nah itu klik dalam mana satu memberikan satu layak untuk menggunakan DHCP-nya. Contoh, cukupnya adalah 3 jadi salah satu 10.001 10.0 3. Nah, kemudian di situ mendapatkan IP address 10.1 10 10 10. Kalian dari tiga klien satu satu klien satu. Untuk menggunakan hal yang sudah digunakan itu meminta yang waktunya untuk menggunakan grafik dan bisa menggunakan objek meminta untuk semua sedangkan saat bisa list atau
maka itu slide berikutnya yang membutuhkan IP address. Ulangi IP address server tadi administrator tapi secara net pada dengan address contohnya IP 10.1 kita bisa pertanyaan masjid itu materi yang pertama tentang DHCP. Sekarang kita materi kedua tentang cara kerja DHCP. Waktu dapat 4 fase layanan lalu server flash IP ya, diberi waktu listnya, diberi waktu tunggu.
Dan di saat waktu tunggu pelajaran yang kita masuk ke materi yang ketiga, cara kerja DHCP. Kalau ya saya menyebut
Nah, fungsi dari DHCP. Oke, sekarang kita lanjutkan ke diskusi. Nah, setelah menyaksikan ketiga materi ketiga video di atas, nanti kalian akan disodorkan bahan diskusi sebagai berikut. Nanti akan saya lampirkan materinya, sudah saya upload di Teams masing-masing. Nah, setelah memperhatikan hasil persentase, kita akan coba untuk menyimpulkan apa sih pengertian dari DHCP. DHCP adalah sebuah protokol konfigurasi host dinamik atau Dynamic Host Configuration Protocol yang berbasis arsitektur client server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam suatu jaringan. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang terhubung di jaringan lokal akan mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP client. Nah, konsepnya seperti ini. DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat memberikan, menyewakan atau meminjamkan alamat IP dan informasi TCP/IP lain kepada semua klien yang memintanya. DHCP client merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk mendapat berkomunikasi dengan DHCP server. Fungsi dari DHCP memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. DHCP akan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam pengelolaan jaringan komputer karena alokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis dan dalam satu kali kerja. DHCP client selain memberikan IP address secara dinamik, juga bisa memberikan IP address secara statik kepada klien yang terhubung ke jaringan komputer. DHCP memberikan kemudahan dalam proses komunikasi data antar komputer. Cara kerja secara umum, DHCP merupakan sebuah protokol yang menggunakan arsitektur client, maka DHCP terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu DHCP server dan DHCP client.
DHCP server itu memberikan layanan atau memberikan layanan untuk mendapatkan alamat IP. Jadi DHCP server itu adalah penyedia jasa peminjaman alamat IP dan informasi TCP/IP lain kepada semua klien yang memintanya. Sedangkan DHCP klien merupakan mesin klien atau peminta layanan DHCP server, DHCP yang dimintanya. DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk didistribusikan kepada setiap klien yang disebut sebagai DHCP pool. Ada langkah-langkah kerja. Terdapat 4 tahap yang dilakukan dalam proses peminjaman IP pada DHCP. Yang pertama adalah list request. Tahapan pertama ini merupakan tahapan di mana klien dalam jaringan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP server. IP list offer. DHCP server mendengar broadcast dari klien yang baru terhubung dengan jaringan tadi. Kemudian DHCP server memberikan penawaran terhadap klien tersebut berupa IP address. Tahap yang ketiga yaitu list session. Setelah diberikan penawaran oleh DHCP server, klien akan merequest atau menyetujui penawaran yang diberikan oleh DHCP server. Sedangkan acknowledge, tahap yang keempat, pada tahap ini DHCP server akan merespon pesan dari klien dengan mengirimkan paket acknowledge-nya yang berupa IP address dan informasi lain yang dibutuhkan seperti gateway, subnet, dan DHCP server, DNS server maksudnya. Sekarang konsep DHCP yaitu ada DHCP scope. Scope adalah alamat yang disewakan atau dipinjamkan kepada DHCP klien. DHCP list adalah waktu atau batas waktu pemberian, batas waktu penggunaan alamat IP yang diberikan kepada klien oleh DHCP server. Sedangkan DHCP option adalah tambahan pengaturan alamat IP yang diberikan oleh DHCP kepada DHCP klien. Kelebihan dan kekurangan dari DHCP. Kelebihannya memudahkan dalam transfer data kepada PC atau PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien lain. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server, menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP, mencegah terjadinya IP konflik. Kekurangannya adalah sumber menit bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Macam-macam DHCP. Ada DHCP server. DHCP server adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang diberi nomor IP disebut sebagai DHCP, yang memberi nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan yang menerima disebut sebagai DHCP klien. Kelebihan dari DHCP server: memudahkan setiap klien yang ingin terhubung, mencegah terjadinya sebuah IP konflik dengan IP klien yang terhubung, menghemat waktu agar lebih simpel. Klien yang ingin terhubung akan otomatis terhubung dan mendapatkan IP yang berbeda. Kekurangan dari IP server ini adalah semua klien terdapat pada alamat IP dari DHCP server, dan jika DHCP mati, maka semua koneksi jaringan pun akan terputus. Macam-macam DHCP. Ada fungsi DHCP server untuk memudahkan klien terhubung dalam suatu jaringan yang sama dengan cara otomatis yang memberikan oleh server, dan ini adalah salah satu fungsi dari DHCP server. Cara kerjanya adalah jika pada suatu perangkat yang ingin terhubung akan merequest pada jaringan tersebut dan akan dieksekusi oleh DHCP server, dan nanti DHCP server yang akan meminjamkan alamat jaringan itu kepada DHCP klien. Sedangkan DHCP klien adalah pada saat kedua DHCP klien dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database yang disebut sebagai DHCP pool, dan DHCP server yang akan memberikan nomor IP pada server yang dipinjamkan.
atau memberikan list nomor IP yang ada ke DHCP klien dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Jadi IP yang sudah digunakan akan dihapus atau tidak akan diberikan lagi ke klien lain sebelum nomor IP itu habis waktu listnya pengguna. DHCP relay adalah DHCP protokol bootstrap yang relay DHCP pesan antara klien dan server untuk DHCP pada jaringan IP yang berbeda. Ini bisa menjadikan host atau router IP yang mendengarkan pesan klien DHCP disiarkan ke subnet dan relay mereka ke server. DHCP dikonfigurasi DHCP server kemudian akan mengirim respon bagi pengguna agen relay DHCP untuk kembali ke DHCP. Cara kerja DHCP secara sederhana adalah mengarahkan paket DHCP discovery ke DHCP server yang terletak pada segmen yang berbeda. Begitu DHCP server memberikan paket DHCP over, maka paket ini akan diteruskan ke switch oleh switch ke PC yang bersangkutan dan PC membalas dengan DHCP request, di mana paket ini akan diteruskan oleh switch ke DHCP server. Kemudian DHCP server akan memberikan persetujuan dengan mengirimkan DHCP attack yang akan diteruskan juga oleh switch ke segmen di mana PC itu berada. DHCP client. Pada saat kedua DHCP client ditentukan, maka sudah ya, DHCP relay sudah. Cara kerja DHCP relay, DHCP client sudah. Sekarang ke evaluasi. Setelah memperhatikan materi di atas, maka jawablah pertanyaan berikut. Oke. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke tim. Oke. Untuk hari ini kita akan selesaikan materi ini. Terus nanti silahkan kalian kalau ada pertanyaan monggo bertanya atau lambaikan tangan untuk memulai pertanyaan. Jika ada, dipersilahkan. Oke. Jika tidak ada, setelah pemaparan ini silahkan nanti dilihat di saluran ASC yang ada di kelas masing-masing. Saya akan menambahkan beberapa pertanyaan untuk evaluasi dan untuk penilaian yang akan saya upload setelah paparan ini selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Silahkan bisa meninggalkan webinar ini untuk selanjutnya ke mapel selanjutnya, untuk bergabung ke webinar selanjutnya, untuk mapel selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jangan kemana-mana. Kalau memang harus keluar rumah silakan memakai masker. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang masih bergabung untuk bisa meninggalkan webinar ini.